Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini nanti habis sholat jangan kemana-mana ya. Kita ada makanan nih, hadiah dari ramuan atau yang dulu kita kenal dengan rakus ilmu. Ada 2 pertanyaan, diperhatiin pertanyaannya panjang ini, Pak. Saya seorang panitia korban yang dimana kita sebagai panitia mengadakan patungan korban dengan harga 3.750.000 per orang. Dengan akad 250.000 untuk ongkos pemotongan dan yang 3.500.000 untuk pembelian sapi dengan berat 350 kg kurang lebih. Setelah uang terkumpul, kita melakukan pembelian sapi dengan berat 350 kg. Pertanyaannya, bolehkah kami mengambil keuntungan dari pembelian sapi yang dimana lebihnya uang sapi ini kita bagikan kepada panitia? Bagaimanakah menurut Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Jangan menurut saya. Kalau menurut saya akan bilang aman-aman aja. Karena panitianya semuanya jamaah saya. Benar gak? Tapi menurut hukum yang ulama-ulama kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa di sini kita posisikan panitia sebagai wakil untuk pembelian kurban dan kemudian disembelih. Maka kalau wakil, dia tidak boleh berbuat lebih kecuali sesuai dengan apa yang diwakilkan terhadap yang mewakili, terhadap yang berwakil. Jadi kelebihan dari sapi yang dia beli itu uangnya tidak halal dibagikan ke panitia, haram. Ingat ini. Kecuali dengan ridho para pengorban. Contoh yang korban saya, Bang Sony, Pak Haji Udin Mangaci 4. Dan ini beli sapi sama. Itu duitnya ya 3,5 juta. Ya kalau bisa ditawar-tawar nanti sisanya pegang buat ente pada panitia. Itu halal. Tapi kalau nggak ada akad seperti ini, kelebihan nego kita dari penjual sapi, kelebihan uang dari nego kita dari penjual sapi, maka itu wajib dikembalikan kepada yang berwakil, kepada seluruh yang berkorban. In radau bihi, kalau mereka ridha maka itu halal duitnya buat panitia. Kalau tidak, haramun. Kenapa? Karena lebihan sedikit dari nego wakil kepada pembeli, ini maslahatnya kembalinya kepada yang berwakil. Muwakilihi, kepada yang berwakil. Maka apapun bentuk kemaslahatan, faedah itu harus dikembalikan kepada yang berwakil, bukan kepada yang diwakili. Maka kelebihan sapi yang dibeli oleh panitia atas dasar nego panitia kepada penjual sapi, maka berapapun lebihnya dari uang yang diserahkan dari 3,5 juta itu wajib dikembalikan kepada yang berwakil, atau di sini siapa? Kepada yang berkorban. Maka panitia bilang, kita kemarin beli sapi, alhamdulillah tukang sapinya langganan. Seharusnya harganya misalkan 35 juta, ini dapat 30 juta. Maka 5 juta itu kabarin dan balikin semuanya kepada yang berkorban. Paham? Paham nggak? Ya. Kalau semuanya yang berkorban tuh udah pakai aja buat panitia, baru halal, baru aman. Itu satu resmi. Kalau dari panitia kita misalnya ke panitia minta
Gimana kalau sisanya buat panitia? Ya kalau dia minta atau enggak, pokoknya harus dikasih tahu yang kurban. Hubungin. Ini ada sisa nih duit beli kambing, gimana Pak? Ya udah pegang ya buat rokok. Emang berapa sisanya? 20 juta. Lah balikin itu nggak banyak sih. Yang kedua, kami sebagai panitia korban mendapatkan 2 ekor sapi. Yang dimana yang menyerahkan sapi ini tidak memberikan uang untuk ongkos pemotongannya. Yang akhirnya kami sebagai panitia menjual kulitnya dan mengenakan biaya nebus daging, yang akhirnya setiap yang nebus daging kami kenakan biaya untuk operasional kami. Bagaimanakah menurut Pak Ustadz? Kami sebagai panitia jadi merasa bersalah karena memasukkan uang kulit dan memberikan biaya bagi yang nebus daging. Mohon penjelasannya. Sekali lagi jangan menurut saya, karena kalau menurut saya, ini yang jadi panitia semuanya jamaah saya. Menurut agama, kalau si pengorban tidak memberikan ongkos potong dan kulit yang kita jual sebagai ganti ongkos, maka hukumnya haram. Itu kulit dijual haram. Nggak boleh panitia ngambil pala, ambil kulit, kaki dan yang lainnya sebagai ganti dari upah yang tidak diberikan pengorban. Itu haram, nggak boleh. Karena Nabi itu melarang. An Ali radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW memerintahkan aku untuk menyembelih untanya dan menghadiahkan seluruhnya, dan jangan berikan tukang potong itu daripada ya dagingnya, kulitnya dan yang lainnya. Terus kata Imam Ali, wa na'nu nutihi min 'indina. Kita tuh ngasih ongkos tukang potong dari kami. Tuh, makanya dari sini kan sepakat ulama, jangan bagian daripada kurban kambing atau onta atau sapi, bagiannya apapun itu kita berikan kepada penyembelih, ya pemotong sebagai upah. Jangan, itu haram secara hukum. Ongkosnya kita berikan aja dari diri kita. Makanya kan kalau yang mau ngorban biar ngasih uang potong. Makanya yang ngorban biar punya otak. Biar punya otak, biar ngasih gitu. Kalau enggak, ya enggak boleh. Panitia itu ya ngambil dari kulit sebagai ongkos, sebagai ganti upah yang tidak diberikan oleh pengorban. Gitu. Paham ya? Nah yang kedua, sekarang kita jual kulitnya, palanya misalkan. Karena memang termasuk panitia berhak. Dan si pengorban ikhlas-ikhlas aja udah nih gue serahin sama panitia, udah gimana kek. Gitu kan? Saya juga nggak mau lah, ya kulitnya pada tuh udah saya kasih. Kalau yang memang sifatnya kulit ini adalah sebagai bentuk pemberian pengorban, hadiah atau sedekah, ya otomatis kayak panitia ya paling berhak lah untuk mendapatkan hadiah daging tersebut karena mereka yang capek. Dapatlah kulit. Kemudian kayak panitia kulit ini dijual. Nah duitnya itu buat panitia, misalkan buat operasional, itu secara hukum boleh. Boleh. Yaitu pun catatannya pengorban ini memang ya ikhlas-ikhlas aja gitu. Ya diserahin, dan kulit atau pala bukan ganti dari ongkos yang kagak diberikan oleh pengorban. Ingetin tuh. Contoh, anak korban kambing. Kang nih Kang, 250 Kang ongkosnya. Pegang. Terus Pak Ustadz, ini gimana kulitnya pada? Itu kan hak anak. Kata anak, udah Kang,
Jual aja udah pakai duitnya sih. Gitu. Kalau yang begitu boleh. Karena kenapa? Ya nggak bedanya anak korban kulitnya anak kasih Kang Udin. Paham Dir? Lu panitia kan Dir? Pahamin Dir, lu jangan makan haram Dir. Jeroan semuanya. Makanya kan pertanyaannya itu pengorban nggak ngasih kemudian kulit korbannya kita jual. Lah itu mah haram, sama aja kulit ganti ongkos. Haram. Kalau dia udah ngasih ongkos, terus bilang kalau kulit kambing, kulit sapi kan beda kulit kambing. Dia bisa laku 200 sampai 300. Sapi, kulit sapi. Iya. Itu kan duit. Bilang dulu Bang Sony, ini kulitnya mau diapain? Mau diambil? Ah, kalau udah kan jualnya sono, bagi rame-rame situ. Baru halal. Dikasih PRT. Hah? Jadi bukan masalahnya ngasih Pak RT atau siapa Bang Umar. Yang penting, ya enggak, yang korban ini udah mengikhlaskan. Dia nggak mau ambil itu karena korban ini punya hak Pak. Dia punya hak terhadap pala, kaki dan ini. Tanya dulu yang korban. Makanya kalau lagi nyerahin tanya, ya Pak Judin mau korban apa Pak Judin? Sapi. Kulitnya gimana ini Pak Judin? Pak Judin mah pasti kalau korban ngasih duit dia mah. Nih buat motongnya 2,5 juta. Motongnya 2,5 juta. Karena saya yang motong. Kalau dopir yang motong gocap. Dah, saya motong, dah. Udah Pak Judin kita tanya. Pak Judin nih palanya, kulitnya gimana Pak Judin? Udah. Terserah itu mudah nggak apa-apa. Ya udah kalau begitu mah kan artinya yang paling berhak terhadap kulit itu siapa? Ya panitia lah, dia yang berdegur, dia yang capek. Akhirnya panitia jual. Buat apa maksudnya? Itu panitia rokoknya. Ya udahlah. Kalau dari kantor misalnya nih, dari kantor. Ya. Itu apakah kulitnya kita jual? Wah, kalau yang dapat dari kantor mah kulit mau dijual, mau diapain boleh itu mah Bang Omar. Aman. Paham tuh kira-kira? Misalnya, kalau di luar kan dibuang dia mana gitu. Ada yang ngambil itu kan Enggak dong, kalau gitu halal, cakep itu. Harus ada yang ngambil lah. Kalau dibuang, panitia dosa semuanya. Yang dosa itu panitia, bukan yang berkorban. Ini udah dibuang, kagak ada yang mengurusin. Akhirnya ada orang ambil lah, cakep itu mah. Itu mah cakep banget, bagus, halal. Kalau nggak diambil, nggak diurusin, panitia dosa. Kenapa? Buang-buang, makan. Allahu Akbar walillahil hamd ya Allah. Paham ya? mengenai biaya potong itu termasuknya pasti Iya, kalau itu mah begini, nggak bedanya orang kerja, Pak Yudi. Wajib lah. Wajib. Kayak sekarang begini, Pak Yudin nyuruh saya, Ustaz, ke Pondok Gede gitu, ngapain? Beli ini. Kan ada ongkosnya nggak? Nah itu namanya ujroh. Nah kalau ujroh kayak gitu, ongkos. Bagaimana hukumnya ongkos itu wajib? Makanya Imam Ali bilang, wa nahnu nu'tihi min indina. Kalau ongkosnya kami kasih sendiri, terpisah dari kamu. Nah ini secara hukum wajib. Ngasih ongkos potong itu wajib Pak, biar punya pikiran. Emang orang kerja pakai robot, gue jadi emosi. Emang orang kerja, motong capek loh. Siapa itu tukang potong di sini? Capek nggak? Iya, motong itu resiko. Makanya kalau orang kita udah paham asal ngasih kambing buat korban, ngasih uang potong wajib. Jangan kagak punya pikiran. Makanya kan saya bilang biar punya otak. Pengertian gak punya otak itu ya bahwa ngasih ongkos buat motong itu wajib Pak. Wajib itu. Gimana sunnah? Lo orang kerja tenaganya, masa kita kagak bayar? Itu. Mas Joko kerja. Udah Mas Joko ikhlas ya. Lah ajaran mana yang dipakai begitu? Ajaran Nabi mah kagak begitu. Ajaran Nabi
Ya enggak, wajib bayar, bahkan sunnahnya bayaran tersebut diawali atau dipercepat sebelum keringat pegawai itu kering. Maka kemarin yang korban WhatsApp lagi, bayar lu wajib. Kalau sapi berapa? Motongnya, bayarnya ongkosnya. Motong? Mahal amat. Hah? Mau gua aja, gope. Sama lu mahal amat. Hah? Satu sapi. Beda itu mah atur dah, kita mah kagak paham Habib Mustafa ya. Kan ada sapi nih, orang maunya bukan minum aja yang buat goreng, tolak aja. Tolak jangan, lu pulang potongin dia tuh. Iya lu, resiko aja, emang capek. Satu, kalau orang korban, mau dari manapun korban, pertama dia harus pikirkan ongkos potongnya. Jangan ngasih-ngasih sembarangan. Jangan terima-terima sembarangan mentang-mentang kambing nih, jangan. Potong ongkosnya, Pak. Udah. Terus ini nanti dagingnya bagaimana? Udah, Pak, bagiin aja sama orang sini. Ah, dia udah bagiin sama orang sini. Masih potong kagak apa kagak lah. Ya berarti ada yang terpotong itu. Dan ongkos yang seharusnya diberikan terpotong. Nah, sementara haram hukumnya kalau yang korban. Nah, terus yang terakhir, bagaimana? Ini apa, Kang, pakai nebus-nebus? Bagaimana, Kak? Nebus daging yang akhirnya setiap nebus daging kami kenakan biaya apa lagi? Biaya. Haram kan? Jangan lah. Orang susah asal nebus bayar gitu. Itu mau beli daging korban haram kalau digituin. Yang punya korban haram. Diharami nama Allah. Haram. Itu sama aja jual daging korban. Haram. Berarti kalau begitu jual beli dong. Haram. Haram nggak boleh. Nggak boleh. Nebus dagingnya nih, bayar ya. Buat lah, jangan. Panitia itu, nih panitia, walaupun di situ syariat kita memberikan hak dari capek dia, tapi nggak semuanya uang itu bisa halal dia kelola, nggak boleh, Pak, nggak boleh. Gitu. Nah, makanya kalau mau dikelola, setelah mereka dapat uang dari hak tersebut, dia dapat dari pengorban. Nah, sementara ini kurang untuk biaya operasionalnya, ya udah kayak kulit apa semuanya dengan catatan sudah ada ACC dengan pengorban. Nah, itu jual. Duitnya itu buat operasional, udah. Itu mah boleh tadi kan. Nah, adapun orang-orang ngambil daging tersebut jangan pakai dikenain duit. Lo aneh, dari zaman Nabi baru ini kejadian. Haram, Pak, jangan, Pak. Nggak boleh. Agak boleh, Kang, haram, Kang, itu, Kang. Nebus daging. Nggak boleh. Itu orang berkorban agar korbannya bisa dibagikan kepada fakir miskin atau kepada masyarakat. Ya kalau mau beli mah mendingan beli di pondok. Beli di pondok. Nah, kalau mau jual begitu maka sistemnya jangan kurban. Saya potong sapi ini satu pas banget Idul Adha. Buat apaan? Jualan, cuman harganya harga grosir. Paham? Biasanya daging sekilo kita jual 80.000, ini kita jual 10.000. Boleh itu namanya bis sambil sedap. Loh, kalau bicara atas nama korban mah kagak boleh. Jangankan 10.000, goceng juga kagak boleh. Jual plastik. Paham? Mudah-mudahan manfaat ya Allah.
Mudah-mudahan manfaat yang benar dari Allah, yang salah yang keliru dari saya dan dari syaitan ya Allah.